Itu gimana Bang analisanya? Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua massa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anies Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini. Massanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi. Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik ini. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Kenapa kalau dia ngambil sikap ada 3 benturan yang mungkin dia terjadi. Satu, benturan kepada massa. Ya, orang seperti Anies, mohon maaf ini ya, tiba-tiba menjadi Nasdem itu kan ada resikonya. Karena dia kan tadinya dianggap ada di kanan kan, oposisi lah, ini kan tokohnya oposisi. Sementara Nasdem kan hampir 10 tahun ini pendukung pemerintah. Yang kedua, Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang gak jelas, punya efek kepada massa, yaitu elektabilitas, punya efek kepada bohir. Fahri Hamzah kritik Anies Baswedan yang sampai lupa jasa Prabowo Subianto dan lompat ke Surya Paloh. Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah ikut mengomentari ex-gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan yang dicalonkan maju sebagai Presiden RI oleh Partai Nasdem. Kata Fahri Hamzah, arus kanan semakin tidak rasional, dasar pemilihnya tentu tidak baik. Sehingga Anies, kata Fahri Hamzah, harus membaca itu. Karena itu, kata Fahri Hamzah, tidak harus menerima dukungan dari pendukung irasional jika itu berefek pemburukan dari tensi rakyat di tingkat bawah. Jangan kita bangga kalau mau orang mati untuk kita, mau irasional buat kita jangan mau, kata Fahri Hamzah melalui YouTube Cokro TV yang dikutip dari Suara Sumatera Selasa 6 Desember 2022. Menurut Fahri Hamzah, semua kandidat capres yang ada saat ini kadar menikmati irasionalitasnya masih tinggi. Senang kalau ada orang semakin tidak rasional, itu di-entertain dan mereka tidak berani kritis terhadap massa yang tidak rasional, papar dia. Selain itu, mantan politisi PKS itu juga menyoroti langkah Anies Baswedan yang mau dicalonkan sebagai presiden oleh Nasdem. Padahal, kata Fahri, ada proyek bersama Ketua Umum Gerindra yakni Prabowo Subianto. Menurut dia, Anies Baswedan sebelumnya ikut konvensi Partai Demokrat. Setelah itu, bergabung dengan kubu Jokowi. Lalu, kata Fahri Hamzah, menjadi gubernur DKI atas dukungan Prabowo Subianto. Fahri mengaku tak tahu apa yang terjadi dengan Partai Demokrat dan Jokowi kala itu sehingga Anies Baswedan lompat ke Prabowo. Tapi at least setelah dia selesai di DKI, dia harusnya ada proyek dengan Pak Prabowo. Harusnya menurut saya dia ke Pak Prabowo dulu, mengucapkan terima kasih semua sudah selesai amanahnya. Dan selanjutnya kita bahas lagi.
keburu-buru beliau lompat ke Pak Surya Paloh, papar dia. Karena itu, kata Fahri Hamzah, rute politik yang ditempuh Anies harus dipertanyakan, sehingga Anies, kata dia, juga harus siap jika ada orang kritik ke motifnya. Itu yang perlu secara bijaksana kita dudukan. Tolong mulai bicara irasionalitas politik di tingkat bawah, tidak boleh diteruskan, ucap Fahri Hamzah.